Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Safira Amalina dari kelas 11 A2. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang agresi militer Belanda. Gimana sih latar belakang agresi militer Belanda ini? Nah, jadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda tidak serta-merta menerima kemerdekaan Indonesia. Mereka ingin mengembalikan kekuasaan kolonial atas Indonesia yang telah hilang selama pendudukan Jepang. Di bawah tekanan internasional dan dalam kerangka diplomasi, Belanda terpaksa melakukan serangkaian perundingan dengan pemerintah Indonesia. Salah satu perundingan penting adalah Perjanjian Linggarjati pada November 1946 yang mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Namun, perjanjian ini tak menyelesaikan masalah karena Belanda tidak puas dan menilai perjanjian ini merugikan mereka. Kegagalan diplomasi ini membuat Belanda merencanakan tindakan militer untuk mengembalikan kembali atas wilayah-wilayah yang kaya sumber daya, termasuk wilayah Riau yang terkenal dengan minyak dan kekayaan alam lainnya. Agresi militer Belanda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I atau yang disebut oleh Belanda sebagai Operatie Product dimulai pada tanggal 21 Juli 1947. Tujuan utama Belanda adalah untuk menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka klaim, terutama di Sumatera dan di Jawa. Di Sumatera, salah satu fokus Belanda adalah Provinsi Riau. Mengingat potensi ekonominya yang sangat besar, terutama di sektor minyak, yang akan menjadi incaran utama Belanda karena sangat vital untuk pemulihan ekonomi mereka pasca Perang Dunia Kedua. Gimana ya peran Riau dalam agresi militer satu ini? Nah, di Riau, terutama di kawasan Pekanbaru dan sekitarnya, pasukan Belanda mencoba untuk menguasai infrastruktur penting seperti tambang minyak dan pelabuhan. Pasukan TNI dan laskar-laskar rakyat setempat yang bersenjata seadanya menghadapi tantangan besar dalam menghadapi serangan Belanda yang memiliki persenjataan lebih lengkap dan modern. Perlawanan rakyat di Riau sangat keras, meskipun Belanda berhasil menduduki beberapa wilayah strategis. Pada saat itu, Riau merupakan salah satu pusat ekonomi penting yang diinginkan oleh Belanda, tidak hanya karena cadangan minyak, tetapi juga karena posisinya yang strategis di Selat Melaka. Di tengah gempuran Belanda, TNI di Riau tidak hanya melakukan perlawanan frontal, tetapi juga memulai taktik gerilya yang membuat Belanda kesulitan untuk benar-benar mengendalikan wilayah tersebut. Meskipun secara formal, Belanda berhasil menduduki beberapa kota penting di pedalaman, perjuangan gerilya terus berlangsung. Gimana ya dampak internasional dan akhir dari agresi militer satu ini? Agresi militer satu mengundang perhatian internasional, terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tekanan internasional, terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris, memaksa Belanda untuk menghentikan agresi dan kembali ke meja perundingan. Pada bulan Agustus 1947, dengan campur tangan Komisi Tiga Negara seperti negara Amerika Serikat, Australia, dan Belgia, Belanda dan Indonesia sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, gencatan senjata yang dihasilkan dari Perjanjian Renville pada Januari 1948 tidak bertahan lama. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan militer besar-besaran yang disebut dengan agresi militer 2. Serangan ini lebih terorganisir dan brutal dibandingkan dengan agresi militer 1, karena Belanda bermaksud untuk menghancurkan total kekuatan Republik Indonesia. Gimana ya dampak dari agresi militer 2 di Riau? Di Riau, seperti halnya di banyak daerah lain, agresi militer 2 berdampak lebih hebat. Belanda kembali menargetkan instalasi-instalasi strategis seperti lapangan minyak, pelabuhan, dan jalur transportasi utama. Pekanbaru sebagai pusat ekonomi Riau menjadi salah satu sasaran utama Belanda. Kali ini Belanda berhasil menguasai lebih banyak wilayah di Riau. Namun, strategi perlawanan yang dilakukan oleh TNI dan kelompok-kelompok milisi rakyat
berubah menjadi perang gerilya yang semakin intens. Wilayah-wilayah di pedalaman Riau menjadi basis perlawanan gerilya, sementara pasukan Belanda kesulitan untuk mengendalikan seluruh wilayah yang mereka duduki. Penduduk setempat memberikan dukungan penuh kepada para pejuang kemerdekaan, baik dengan menyediakan makanan, informasi, maupun tempat persembunyian. Selain gerilya, salah satu taktik yang digunakan oleh pejuang Indonesia di Riau adalah sabotase terhadap instalasi-instalasi ekonomi penting yang dikuasai oleh Belanda, seperti sumur-sumur minyak. Hal ini membuat Belanda kesulitan untuk memanfaatkan kekayaan dan Riau sepenuhnya. Nah, akhir dari agresi militer 2, seperti halnya dengan agresi militer 1, agresi militer 2 juga menuai kecaman internasional. Kali ini, tekanan internasional yang lebih besar datang dari Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amerika Serikat mengancam untuk menghentikan bantuan ekonomi kepada Belanda jika mereka tidak menghentikan agresi militer di Indonesia. Akhirnya, Belanda dipaksa untuk menghentikan serangan dan kembali berunding dengan Indonesia. Setelah agresi militer 2, perlawanan di Riau tetap berlanjut hingga konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, di mana Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Perjuangan di Riau, seperti halnya di banyak daerah lainnya di Indonesia, memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya kolonialisme Belanda. Riau, dengan sumber daya alamnya yang melimpah, menjadi saksi bagaimana Belanda ingin menguasai kembali wilayah ini untuk kepentingan ekonomi mereka. Namun, berkat perlawanan gigih dari TNI dan rakyat Riau, upaya Belanda tidak berhasil dan Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Perjuangan di Riau merupakan bagian integral dari sejarah panjang perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan penuh dari kolonialisme. Nah, itu tadi yang bisa saya ceritakan tentang agresi militer Belanda, baik agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Sekian informasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.